sehat semuanya, saya Kak Rose. Hari ini sudah siap seperti biasanya ditemani Daniel di pojok sana. Karena kita akan sama-sama untuk Rumpi. No secret. Baiklah ya, biasanya kan kita akan memulai dari pojokan ya. Sekarang juga sama, tetap kita ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya lagi nggak terlalu rame sih, kayaknya orang lagi fokus sudah mau liburan-liburan panjang gitu ya. Tapi ya ada nih satu yang masih menjadi perbincangan dan sorotan, yaitu ini sebenarnya video lama gitu, cuman karena lagi naik lagi beritanya jadi muncul lagi gitu, sampai ada artikelnya bunyinya adalah gini. Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy kepergok makan es krim bersama katanya gitu ya. Setelah kemarin rame tuh udah ada beberapa postingan ya, mereka udah lebih sering dan kayaknya lebih santai gitu untuk posting ada di acara yang sama gitu, makan malam juga sama, tapi rame-rame sih gitu ya. Videonya kayak apa sih yang judulnya sampai kepergok makan es krim bersama? Judulnya tuh seolah-olah kepergok apa gitu ya. Ini video lama katanya ya, coba kita lihat yang berikut. Ya benar juga kata Daniel, nggak bersama kok, masing-masing punya sendiri. Kalau bersama tuh berarti es krimnya satu kan ya. Iya. Tapi kan mereka masih punya sendiri-sendiri, berarti bukan kepergok makan es krim bersama. Kepergok makan es krim sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Ada komentar netizen. Ya biasa kan kalau udah kayak gini orang nyari deh tuh komentarnya Dena ya. Mantannya Ijong. Posting apa dia di story-nya gitu. Aduh, tulisannya gimana sih bacanya tuh gimana? Udah tulisannya kecil, warnanya putih. Kok ada terhempaskan? Kita yang menghempaskan. Kemudian ada yang mungut. Tapi aku nggak tahu ini ngomongin apa ya kan. Cuman pada saat itu rame, ini ada postingan ini gitu ya nggak sih? Oke, baiklah. Komentar netizen coba kita lihat. Yang berikut. Sugeng masih ingat anak dan bertanggung jawab sangat dengan anak, sebab jika kau abaikan kewajiban percaya kamu sedang menanam kehancuran sedikit demi sedikit. Oke, lanjut berikutnya. Apa teman-temannya nggak ada yang nasehatin kah ya gitu? Iya, harusnya gitu dong. Jangan suka makan es krim. Apalagi udara dingin gini nanti masuk angin. Lanjut berikutnya. Dari menolak jadi terpegok. Kan udah sama-sama single ya, jadi bebaskan gitu. Lanjut berikutnya. Berulang kali media menulis terciduk lah, mereka aja nggak sembunyi-sembunyi kayak emang sengaja direkam sama si paman-paman. Lanjut berikutnya. Awas kalian ntar diomelin lagi sama omnya itu. Ini dia ngomentarin, bukan ngomentarin posting, dia ngomentarin komentarnya netizen gitu ya. Aku mau komentar apa ya? Nggak ada deh gitu ya. Ini kan video lama juga ya begitu. Nah berikutnya kita menuju ke bintang tamu kita ya. Dua bintang tamu ini kita hadirkan juga, selain kita akan berbincang dengan mereka gitu, tapi juga ingin mendengar langsung kenangannya terhadap seorang seniman senior Indonesia yang meninggal di tanggal 21 Desember kemarin, yaitu Haja Aminah Cendrakasih. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Mbak Suti Karno dan juga ada Mbak Mariati di sini. Memang kita kehilangan sekali ya ini sosok artis senior gitu ya, yang udah lama sekali merintis karirnya, bahkan sampai akhir hidupnya juga masih bersemangat untuk syuting gitu ya. Ini ada artikelnya. Inilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maknya Sidul Aminah Cendrakasih meninggal dunia. Memang kan sudah menderita sakit sudah lama gitu ya. 10 tahun. Terakhir ketemu kapan Mbak? Terakhir saya syuting The Series itu bulan Juli. Itu masih ketemu tuh? Ya syuting kita. Bareng satu scene, ada scene. Satu frame. Kayak apa waktu itu suasana terakhir syuting? Mungkin saya sudah melihat sebuah perubahan di wajahnya. Ya. Berubah gimana? Berubah banget dengan emak yang saya kenal. Udah kurus banget. Gitu. Kurus banget. Waktu kita bikin The Movie ya. Bukan ya, The Movie masih sehat, masih gemuk. Kan The Movie kita ini udah semakin kurus. Ini udah kurus dan sudah susah untuk menghafal dialog panjang. Jadi memang kita juga agak repot berakting ya. Memang juga diberikan dialognya nggak panjang-panjang karena memang kondisinya sudah udah 84 Mbak. Udah susah lah. Yang sehat aja belum tentu bisa baca. Gitu ya. Kalau Mbak Mariati terakhir? Kalau saya ketemu satu frame waktu di The Movie. The Movie. Di series kemarin nggak ada satu frame sama beliau. Itu masih kelihatan segar. Walaupun udah mulai sakit kan itu ya. Udah. Makanya kan udah lumpuh dan buta itu udah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ya.
apa kenangan yang paling masih diingat gitu ya pada saat sama-sama syuting itu kan bertahun-tahun gitu ya sama Maya. 92 ya? Iya, 92 lumayan kenangannya banyak. banyak Mbak. Susah ya kalau kita satu persatu susah, yang pasti Manya itu udah kayak ibu ya. Banget. Karena kan kita kan syuting 30 tahun. Iya. Udah seperti keluarga, walaupun nggak selalu syuting ya, maksudnya jeda. Tapi begitu kita kembali ke set ya, kita kembali menjadi Atun Munaro. Menjadi peran-perannya gitu. Tapi melihat almarhum Mah ini sebagai seorang artis gitu ya. Menurut Mbak Suti, apa sih yang bisa kita teladani gitu dari sosok almarhumah? Kalau saya pribadi melihat usia dia sudah tua. Waktu The Movie khususnya ya, waktu itu masih sehat. Dia masih jago untuk menghafal dialog panjang-panjang. Walaupun dia nggak tahu ya, misalkan dia selalu nanya, "Sud, kamera sebelah mana?" gitu loh. Ya kan? Oh, di depan situnya gitu. Jadi dia tuh bisa gitu menempatkan acting dia ya, karena memang pemain lama sih ya, lama banget sebelum kita lahir dia udah main kan banyak. Jadi itulah maksudnya dia memang punya semangat yang tinggi. Jadi juga terakhir juga sebelum kita bikin the series yang bakal tayang ini, dia bilang sama Mas Rano, "Buruan deh No," katanya, kalau bahasanya selalu gitu ya. "Buruan No," katanya, kalau pengen the series bukunya masih ada. Selalu itu yang diomongin. Selalu itu. Mumpung gue masih ada. Mumpung gue masih ada. Jadi passionnya, semangatnya semangat. untuk berakting itu sampai akhir hayat. Iya. Itu walaupun sudah susah menghafal. Tapi masih semangat. Semangatnya tinggi, iya. Ini juga nih kan artikelnya memang sebelum meninggal, maknya sempat syuting Sidul The Series, dan katanya memang kalian sebagai keluarga besar tuh betul-betul juga excited juga gitu untuk mengajak maknya syuting sampai harus sewa ambulans. Oh iya, memang kayak selalu dari ruang khusus juga buat dia ya kan. Jadi gini, ya itu kan udah 10 tahun ya Mbak. Iya. Jadi kalau kita syuting itu kita khusus sewa studio, bikin set kamar, kita sediakan ambulan, antar jemput maknya, sediakan dokter, sediakan perawat gitu. Jadi memang kita safety untuk maknya. Kamar maknya itu khusus, bukan di studio, bukan di lokasi di set ya. Karena kan kalau ke set itu kan jauh, kan sakit. Oh, jadi studionya dibangun di mana? Di Bintaro, dekat sama rumahnya juga. Tengah. Jadi bukan di set aslinya, yang meleng-meleng syuting biasa. Pernah kita di set di depan rumahnya ya, cuman karena nggak pakai AC kan banyak kesian, panas. Jadi kita di studio kan AC gitu. Nah, ada cerita tuh dari anaknya kan. Jemput ambulan pas kebetulan saat syuting tuh lagi banjir. Jadi emang sekalian syuting, sekalian juga evakuasi benar. Masih ingat maksudnya itu? Iya. Langsung evakuasi ke hotel ya, jadi emaknya pulangnya nggak ke rumahnya lagi. Sekalian kata Mas Rano, lagi juga bukannya emaknya itu kan punya rumah di Ciledug. Ciledug emang daerah banjir. Tapi tadinya kan tinggal di rumah anaknya. Nggak jauh sih, tapi itu nggak banjir, Bintaro situ belakang. Ya namanya orang tua lebih nyaman di kamar sendiri kan betul. Gitu. Jadi dia nggak mau di rumah anaknya, minta pulang. Banjir, mau nggak mau kan Rano jadi ngomel ya. Jadi itu suka duka ya pada saat itu. Tapi kalian kan udah seperti keluarga tadi bilang, syuting udah 30 tahun. 30 tahun lebih lah. Masih kehilangan sosok maknya ini juga sedih banget, ya, berat buat kehilangan guru, orang tua, teman. Pasti, apalagi kan insya Allah kita akan syuting lagi Mbak, untuk lanjutan The Series. Itu akan berasa banget kali ya, kita udah nggak ada gitu. Walaupun memang nggak ada syuting di lokasi, kita kan belinya kan ada aura-auranya lah, kayak Atun tuh Rika masih mengatakan, Nya udah tahun begini sudah pakai serikan areng juga gitu. Adegan-adegan yang selalu mengingatkan gitu ya. Jadi memang perjalanan panjang Sidul ini ya, kan juga banyak ditinggalkan oleh tokoh-tokohnya gitu ya. Iya, namanya hidup, namanya mati kan pasti. Ada yang tumbuh, ada yang pergi. Ada yang lahir, ada yang pergi ya kan. Ya kita sih udah harus ikhlas aja Mbak. Semua hidup itu kan titipan. Ketika yang punya ambil ya kita harus kasih lah. Masa kita mau nggak nolak. Dan kalian itu sebagai ya main syuting, yang peran-perannya gini, udah syuting berpuluh tahun sebagai keluarga gitu. Ada nggak sih momen-momen yang emang di-create gitu untuk supaya tetap ngumpul, tetap silaturahmi di luar syuting ya? Kadang ya abang kadang hari, abang paling kalau misalkan lebaran gitu. ya pasti ngumpul, kadang-kadang juga yuk kita makan yuk. Terakhir yang lebaran kita kumpul tahun berapa ya? Sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Kumpul bareng ke rumahnya. Jangan-jangan syuting ini juga bagian dari silaturahmi ya? Iya, karena kan setelah pandemi kan. Iya. Jadi daripada cuma ngumpul-ngumpul doang, gimana kalau ngumpulnya syuting gitu ya? Tapi kalau ngumpul gitu juga kita kumpul nggak ketemunya bareng, satu-satu masuknya. Jadi ini abang duluan, terus siapa duluan, kita yang diketok kamar, Assalamualaikum. Siapa ya?
oh Munaro ya gitu. Jadi dia dengar suara kita udah tahu, oh ini sini sini gitu. Dia hafal suara Udah kita hafal banget masing-masing. dia. Oh, gitu jadi momennya satu-satu ketok Memang, pintu iya, baru memang masuk. Bang Rano sengaja masuknya satu-satu gitu kan, ke kamarnya satu-satu gitu. Kita lihat ini kompilasi aktingnya maknya terutama di Sidul. Sidul. Ya. Terakhir tadi Mbak Suti bilang itu udah masih agak Itu gemuk kan gemuk, gitu. gemuk. Jadi Jadi emang habis kurus banget. series Nanti kemarin lihat lah lebih kalau kurus. tayang. kalau Lebih tayang kurus nanti dari ya lebih kurus dari Lebih itu. kurus lagi. Tapi kan kalau kita lihat di perannya di situ kan maknya tuh kan ibu-ibu yang aktif, galak gitu. Terus pokoknya perhatian banget tapi banyak ngomongnya gitu. Dia bijak kalau ngurusin anaknya, tapi kalau urusan babi kenal cewek dia cemburuannya Oh, iya. menjadi galak gitu. Tapi aslinya kalau di lokasi syuting tuh Ya, seperti itu kalau juga nggak sih? syuting sih emang nggak banyak banyak ngomong juga ya kan gitu ya. Mungkin kedekatan saya kayak udah seperti ibu sama anak ya, karena memang kan kita sehari-hari satu frame gitu di rumah yang sama. Kebetulan juga kita hobi kita sama-sama suka dagang. Jadi kalau misalkan ketemu terus dagang apa aja kita saling beli juga. Oh gitu. Itu selalu itu kalau Iya. kalau apalagi dekat lebaran gini. Iya. Pasti Oh, begitu. tester makanan. Makanan, gitu. Kalau buat kue-kue testernya gitu jangan ya kan. banyak-banyak gitu. Kalau udah dibeli baru beli banyak. Nggak apa-apa biar nyobain semua katanya. Kalau mamanya ini benar nggak bahwa pas syuting tuh emaknya ini juga salah satu yang suka ini dandanannya udah benar gitu bagus gitu nggak? Jadi gini pas motik, saya kan gini, Munaro lihat deh alis ente tuh pendek sebelah katanya gini. Ah biarin aja nya, yang cakep kan udah Jenab sama Sarah gitu. Ente tuh ya kalau dikasih tahu gitu, udahnya biar saya kan paling males kalau tik itu tacap apa paling males, saya atas paling cuek. Jadi ngikutin dia. Jadi cuek gua. Jadi udah apa adanya. Cuek. Itu paling itu dia ente ya susah ya kalau dibilangin gitu. Yang tahu kelemahan muka kita tuh kita katanya. Jadi kita harus koreksi muka. Ah udahnya begini aja udah biarin gitu. Yang jadi pacar gue juga jelek gue bilang. Jadi gitu ya. Kalau sama Mbak Suti gitu juga nggak? Enggak, kalau aku kan memang nggak dandan. Atun itu malah Atun nggak dikejar-kejar dandan. tukang make up. Judul itu dikejar-kejar tukang make up aku. Tuh, buru tuh lo stick tuh, syuting enggak orang Dia anak memang paling nggak mau kampung. nih, dia lebih parah. Kan jadi anak kampung, masa anak kampung kita make upan? Ya kan maksudnya biar rambutnya mungkin lebih berantakan terstruktur. Enggak. Kalau aku kan orang nggak bisa main layangan pulang, gitu. Masa kita make up Sebenarnya rapi. bukan masalah di make up. Bukan. Soalnya kalau di kamera kan suka berminyak tuh. Nah itu kan suka dimarahin tuh anak make up tuh. Tapi khasnya anak kampung habis main masa kagak berminyak, ya kan? Kasiannya tukang makeup. Iya, emang. Ini cuek. Ya, ini cuek. Oke, coba kita buka nih pertanyaan tanya jawab dari netizen. Bunyinya adalah yang pertama, Mbak Suti, gimana perjuangan Mbak Suti menghadapi sakit diabetes yang saat ini sedang masih ada gitu ya? Dan kemarin kan juga harus menjalani operasi juga. Gitu. Ini kan pasti ada seumur hidup gitu kan? Iya, Mbak Suti? saya diabetes itu udah hampir 18 tahun, Mbak. Anak saya yang kecil ya, gitu. Tapi ya itu kan kesalahan kita, ya kan? Kesalahan kita waktu muda, nggak pernah dengerin orang tua ngomong. Apa yang disesalin? Ya karena saya tidak pernah minum air putih, jujur. Saya selalu minum minuman bersoda. Soda semua. Sama sekali. Sama sekali saya tidak pernah minum air putih. Jadi baru 18 tahun, umur saya 56. Saya baru minum air putih itu 18 tahun. Dari sejak sakit Selebihnya baru saya minum soda. Apalagi yang bangsa teh es manis. Kalau syuting kan panas terik, itu kan jebret gitu. Sekarang saya tawarin dulu, Mbak lu mau itu nggak? Lu jangan ngeledek gue lu. Sekarang mah nggak bisa. Karena pernah Mbak Suti saya ajak main lenong, Mbak Penny. Iya. Kan lenong tuh mainnya kan di kampung, Di kan, kampung. hajar-hajar. Mandra tuh turun dari panggung cuma nyari buat minuman dia. Gila nih anak, gua ajak main lenong, repotin gua banget katanya. Minumnya nggak bisa teh tawar, air putih itu nggak bisa. Harus manis. Harus manis. Sekarang berubah kan? Sekarang berubah ya. Setelah 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 divonis. konsekuensinya dia tahu. Ya itulah. Istilahnya nggak ada yang harus disalin Mbak Feni dia- ya dia kan ya. Kita nikmatin jalanin aja aja. bahwa ada sebab pasti ada akibat gitu ya. Tapi kan. ada yang mengganggu aktivitas pastinya ya, Ya. kualitas hidup. Pastinya karena kan 2 bulan yang lalu saya diamputasi kaki saya, ya kan. Jadi mungkin saya belum bisa beraktivitas seperti normal. Mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan saya bisa pakai kaki palsu. Sekarang ini saya lagi menjalani fisioterapi. Ya mudah-mudahan lah gitu. Saya kan yang penting kita masih punya semangat lah. Yang Itu penting ya. masih Allah kasih kesempatan kita untuk berbuat baik. Walaupun pasti ketika ada keputusan harus diamputasi itu juga Sebetulnya itu sebuah keputusan proses. saya loh, bukan keputusan dokter. gitu. Kenapa? Iya, karena kan memang merambat itu luka saya. Oh, jadi supaya tidak kemana-mana. Iya, karena kan yang ngalamin saya, karena pembuluh darah saya itu sudah rusak yang bagian atas. Saya bilang, dok kenapa nggak potong aja dah? Gitu.
Jadi sudah siap secara mental. Iya, Bang. Bahwa akan ada proses selanjutnya Iya, gitu ya. kehilangan ya, yang pasti saya minta ampun sama Allah karena ciptaan dia saya rusak. Saya kurang mencintai diri saya dulu, mencintai orang mulu. Oh ya, diri sini kurang ya. Oke, yang berikutnya kita lihat. Pertanyaan Mbak Mariati, apa benar katanya dulu pas syuting Sidul suami itu suka cemburu banget? Apalagi ngeliat adegan mesra sama Mas Mandra, walaupun kata kita pacaran di danau aja cemburu ya. Serius. Pernah sih, tapi kan saya bilang gini, kalau orang cerita orang nggak ada yang kena, berarti kan saya nggak dapet Betul, kan? betul. Lagian gitu aja ngapain dicemburuin sih, orang cuma di TV, saya bilang gitu kan. Ya, enggak sih, akhirnya nggak sampai melebar sih. Oh, cuma cemburu-cemburu manja aja ya. Cuma nyamping ya. Cemburu manja. Lanjut berikutnya pertanyaannya. Mbak Mariati, apa benar sekarang nama Munaro udah dipatenin sama Mbak Mariati karena nggak ada satupun yang akan cocok pakai nama Munaro selain Mbak Mariati? Panggilnya sekarang juga Munaro nih. Iya, kadang-kadang Munaro. Udah biasa 30 tahun, Mbak. Masalahnya kan gini, kata Bang Rano gini, udah lu patenin aja nama Munaro, gue pakai nama Munaro tuh nggak sembarangan, kata Bang Rano. Gitu. Awalnya gitu. Jadi di ibu pengajian, udah Neng dibikin nasi kuning, dibikin Mariati Munaro. Ya udah saya bikin Mariati Munaro. Terus pada ditanya, KTP-nya udah Munaro nggak ribet ngurus ke kependudukannya gitu. Cuman ganti nama ini aja. Jadi sekarang panggilannya Munaro. Munaro sih. Kadang-kadang Kadang-kadang sebenarnya, maaf ya Mbak Munaronya mana? Nanya ke saya. Oh lagi keluar. Ya kan sekarang kalau bandingin Munaro zaman dulu sama sekarang beda banget jauh. Dulu kan Mau di make up Mbak. Iya, sekarang udah bening, dulu juga ikut main layangan soalnya. Iya. Pinggir danau. Lanjut yang berikutnya. Mana pertanyaannya? Mana? Oh, Mbak Mariati, apa benar katanya dulu pas syuting Sidul? Oh enggak, bukan ini. Kok ini lagi satu Pak buat Mbak Suti Karno pasti nih. Satu lagi ya. Mana pertanyaannya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi nama Munaro dipatenin nggak kan? Cuman disambung aja Mariati Munaro Ya, gitu. dipatenin secara kependudukan belum. Belum. Tapi saya udah, kalau di ide orang kita kan udah pakai pengajian bikin nasi kuning gitu udah bikin kan. nasi kuning. Ah, udah lah Oh, ya Mbak. Allah. Kan gue mau ngasih lu waktu lu nggak ada di rumah. Kejauhan juga Mbak. Nah, kan di The Series ada juga nih, Mbak. Ada dong. Oh, kan sempat ada beberapa film yang nggak ada. Mbak Mariati. Iya, yang Munaro. awal. Yang awal. Yang satu ada. lagi. Berarti tuh aktingnya sama Mas Mandra lagi kan? Ya, boy nonton jangan-jangan. Rahasia lah Mbak Menia. Itu penasaran kayak gimana gitu jadinya ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya, coba kita lihat. Nah, ayo berikutnya artikel set. Lama banget sih. Tangannya berarti kurangin nih meja cepat. Kurang cek. Oke. Baiklah. Nah sekarang nih kan buat Mbak Suti juga Mbak Munaro gitu. Ini 30 tahun di Sidul. Ada perasaan bahwa ini terlalu identik banget gitu nggak sih? Sehingga kalau dapat peran lainnya agak susah juga gitu untuk keluar dari peran-peran. Ya sebetulnya bukannya kita yang nggak mau, Mbak. Kita sebagai pemain harusnya kan kita mampu Ya, untuk fleksibel ya. memerankan karakter apapun karena kita pemain kan. Ya, tapi ya itu kadang-kadang kalau di sini itu kan seperti itu. Ya. Yang komedi ya terus dikasihnya seperti itu. Padahal kita pengen juga sekali-sekali jadi orang gila gitu ya. Iya ya betul. Ya, jadi orang gila atau apa gitu yang Gue udah Mbak, tapi udah di pernah. Lenong. Oh iya. Yang menantang. Saya gitu. dapat di sinetron kemarin, dapat apa? karakternya agak beda, berbeda tuh? banget sama Munaro. Itu di Amanawali, aku yang mama yang cerewet, galak, sama anak juga itu aku dapat keren gitu. Mungkin kata Barano, lu beda banget nih sama Munaro gitu. Jadi maksudnya, oh berarti saya bisa nih kayak gini gitu. Soalnya gue orang jadi pembunuh sadis pernah, tapi ujung-ujungnya suruh ngelawak juga sama saudaranya. Gimana sih ceritanya kamu? Ujungnya tetap itu ya. Tetap. Gitu baik. Ya ini memang kehidupan apa ya orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk talenta yang sudah dianugerahkan gitu ya, reacting gitu. Maka dalam pekerjaan itu menemukan keluarga juga ya. Kehilangan tadi kata Mbak Suti ya udah itu memang ya Iya, jalannya. pasti kehilangan, pastilah kehilangan. Apalagi kalau di lokasi syuting nanti ya kan pasti kita kehilangan. Bukan cuma maknya lah, kita udah banyak kehilangan. Tapi ya inilah hidup. Memang harus ada yang pergi, ada yang lahir gitu. Jadi ya kita harus ikhlas. Karena kalau kita nggak ikhlas nanti dia nggak lancar jalan di surganya. Dan jangan lupa mencintai diri sendiri. Ya, jangan harus mencintai lebih. orang lain aja. Betul. Salah satunya dengan hidup sehat. Biar terus bisa panjang berkarya. Mbak Suti, Mbak Munaro, terima kasih banyak sudah hadir berbagi cerita. Kita masih ada lagi nih cerita. Ini dua sahabat yang dari dulu tuh kita kenalnya sebagai penyanyi cilik trio kuek-kuek. Tapi ini sekarang baru dua aja yang hadir di sini ya. Kita lihat dulu profilnya Leoni dan Dea Ananda berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Dea Ananda dan Leoni.
ya ampun, setelah berapa undangan kita kirim? 1.500 undangan ya. Kayaknya 2 minggu sekali. Dicek. Anaknya mageran. Akhirnya dari Tio Kwek-Kwek 2 lah minimal udah nih. Ada metamorfosa aja, coba kita lihat. Kalau zaman dulu mah, ih gila mereka udah gede-gede ya sekarang ya. Perasaan ini kayaknya baru kemarin gitu terjadi ya. Ini kan, tuh. Dan tuh Leoni tuh paling beda banget ya. Dulu tuh perasaan Leoni tuh kecil tuh centil banget gitu kan. Saya hilaf waktu kecil. Gedenya dia lebih tomboy gitu ya. Leoni ya, kamu kalau lihat dulu kamu masih kecil gitu dengan gaya gitu ya. Iya. Kalau dia kan dari dulu emang udah dewasa tuh kelihatan. Ya kan? Dia dari dulu emang udah sok tua. Sok tua gue. Coba kita tunjukin dulu video klipnya dulu kayak gimana ya berikut. Manusia milenium. Yoi, sebelum ada manusia silver, kita duluan yang udah jadi manusia silver. Kamu kalau ngeliat itu apa sih? Gue tuh ngakak banget Fandi. Waktu itu Fandi bener-beneran di spray semua rambut-rambutnya buat jadi silver. Kita yang kayak nahan ketawa. Sebelum ada manusia silver, kalian dulu berarti ini trendsetternya ya. Udah jadi trendsetter. Dari tahun 2000. Tapi pernah kepikiran nggak, yuk nyanyi lagi yuk 3 yuk gitu? Kita waktu itu waktu pandemi. Oh, pandemi. Di Instagram. Secara virtual. Iya, jadi jarak tuh nggak masalah. Iya sih. Soalnya si Fandi kan di Amerika. gitu. Terus dia juga udah kayak warga negara sana, jadi emang nggak pernah pulang. Oh, kan kalian lah kesana, bikin video klip sana. Mau nih, udah keburu punya anak nih, jadi nunggu gedean dulu. Kayaknya ini dia duluan. Jadi gue duluan deh. Ntar lo kabar-kabaran aja. Ya dari 3, 29 tahun bersama. Waduh gitu ya. Tapi Masa sih padahal kita baru 25 tahun loh. Kita tuh kalau disebut angkanya gini berasa nggak sih umur kita 2 berapa tahun gitu? bersama berarti mereka umurnya adalah menjadi kuis di bawah ini ya. Tapi banyak yang aku lihat yang dulu tuh kalau zaman dulu tuh kan emang anak-anak, album anak-anak, lagu artis anak-anak tuh banyak banget gitu ya. Fokus karena acara TV yang disetel lagu anak-anak, acara anak-anaknya tuh banyak. Setiap TV menayangkan acara anak ganti-gantian. Tapi nggak banyak yang berhasil juga langsung tetap menyanyi gitu sampai gedenya gitu. Iya. Ini contohnya nih, Leoni. Iya, bosan. Iya kenapa sih? Sebenarnya kalian tuh bosen atau emang susah merubah image dari penyanyi anak-anak ke dewasa? Kalau aku sih memang ada fase tiba-tiba jenuh. Jenuh, bosen. Kalau gue juga gitu, abis aku selesai Trio Kwek-Kwek kan sempat bikin album solo. Tapi kayak pada saat melakukan itu tuh kayak ini pengulangan dari apa yang aku lakukan di Trio Kwek-Kwek gitu. Jadi kayak udah nggak ke situ passionnya gitu. Kalau dulu waktu kecil emang senang nyanyi, joget, apa segala macam senang gitu. Pada saat remaja perubahan personality juga ya. Iya. Enggak deh gitu. Terus aku ke acting kan, jadi kayak ngerasa oh ini lebih menarik nih karena tantangan baru, banyak yang hal baru gitu. Jadi aku memutuskan aku nggak terus ini. Maksudnya nyanyi tapi as in fun aja, nggak yang jadi profesi lagi. Dan lagi suaraku nggak bagus-bagus amat juga gitu. Jadi ya nggak usah diterusin jadi penyanyi. Kita dengar suara sendiri, yang kayak nggak bagus, nggak usah jadi penyanyi lagi deh lo. Tapi sempet bingung nggak? Ini kan habis dari penyanyi itu kan seolah-olah itu adalah karir pada saat itu gitu ya. Pada saat gede tadi perubahan personality kan mulai puber, mulai mencari jati diri. Pernah bingung nggak? Gue tuh mau jadi apa ya gedenya gitu? Kalau aku dulu pas early 20 ini pernah kayak kok gue kayaknya kerja mulu ya, nggak sadar, kayaknya nggak nyadar, tapi baru menyadari gitu kan, liburannya kurang gitu. Terus ya udah akhirnya ada fase di mana di umur 20-an itu aku nggak mau ngapa-ngapain, aku cuma mau traveling aja. Selama bertahun-tahun. Kurang hiburan ya. Dulu terlalu banyak beban dan tanggung jawab gitu kayaknya. Tapi iya itu kayak gak nyadar gitu kan. Ya, sama. Kok gue kayak kerja mulu ya dari kecil. Tapi itu kerja ya gitu kan. Karena kan waktu kecil moodnya kan dibikin kayak gak kerja. Jadi kita gak nyadar kalau ada pressure di mana gak ada. Dari situ baru kayak udah sempat ambil kosong. Terus berapa tahun? Nyantai. Lumayan sih lama. Tapi ada kerjaan, tapi jarang gitu. Jarang. Ngambil kerjaan terus pergi lagi kayak gitu. Dia masih mending. Kalau aku gitu, aku lulus kuliah. Lulus kuliah kan, terus yang kayak oke, udah nggak harus bangun pagi, udah nggak ini, pengen stop setahun. Jadi selama setahun aku bener-bener nggak ngambil kerjaan apapun. Bener-bener kerjaannya cuma makan tidur, bangun siang, nggak ngapa-ngapain. Jadi yang lucu tuh di saat teman-teman semua yang lulus kuliah sibuk cari kerja, berkarir, segala macam. Sorry, gue pensiun coy. Gue mau senang-senang pensiun coy. Berarti duit tuh banyak dong ya? Ada lah. Bisa setahun nggak ngapa-ngapain kan nggak punya cicilan berarti kan ya. Udah ada semua tuh ya. Kan, ya bisa. ampun. Kalau dia memilih jalannya emang mager, tapi kan kamu katanya Ya sama setipe sebenarnya kan. Kita nggak mau ngapa, kita mau break tapi dia mager, gue jalan-jalan. Iya. Beda cara. Tapi habis itu gue jalan-jalan juga sih. Cuman tapi ada fase setahun memang mau nikmatin kayak di rumah males
males-malesan nggak ngapa-ngapain. Terus gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Tapi kan dia mungkin dari dulu ya kan katanya kenapa kalian cocok karena kalau dia suka mager kamu datang ayo gitu. Jadi pas pandemi kemarin adalah masa terbahagianya dia, kayak dia nggak keluar goa. Kayak aku tuh beneran punya reason untuk stay at home terus tanpa ada yang lu kenapa tanpa ada males nyalahin banget ya. iya gitu yang kayak aduh gila kemageran gua ini sangat disupport oleh suasana pandemi. Dia bahagia banget. Gue bingung kayak gila sampai gue paksa sampai gue samperin. Sampai dia aja yang udah setiap kan dia waktu promil tuh kan kliniknya Lagi di Tangerang kan dekat banget sama rumahku gitu. Yang kayak ayo gini terus dia pagi lagi kan aku kan bangunnya siang kan. Jam 11, 12. Dia tuh bisa loh, aku bangun jam 11 tuh udah ada miss call banyak banget yang kayak, ayo cepat makan bakmi di sini. Aduh ya bentar nih, gue baru bangun. Ini nih dia menggeret aku keluar rumah selama pandemi itu cuma dia doang. Sampai sekali waktu aku pernah males banget, dia nyampe di depan rumah aku. Kayak gue jadi depan, sini keluar lu. Itu perbedaan personality tapi yang membuat kalian bisa 29 tahun itu ya. Oh iya. Tapi personality aku rada mirip sama suaminya dia, jadi kan horoscope-nya sama sama. Virgo kan, Horoscope-nya sama. jadi kayak dia udah tahu gitu. Emang gini anaknya. Udah bisa tahu cara handle-nya lah gitu ya. Oke, sekarang kita ke actingnya Leonie ya. Dia kan nyanyi katanya, kayaknya soalnya udah nggak enak, gak usah nyanyi dah. Tapi meskipun begitu dia udah acting nih ya kan. Dulu kan sempet tuh ya, FC nih kan dulu sempet ya kan. Tapi itu masih cukup banget actingnya, baru mulai. Tapi abis itu kamu juga hilang, abis itu juga gitu. Ada apa sih? Coba kita lihat dulu kompilasi actingnya Leonie berikut ini. Cempreng banget suara. Itu kamu sempet hilang tuh, ngakunya kan karena sibuk kuliah. Kuliah aja kamu menghilang juga kemudian. Ya, jadi tuh pada saat lagi sinetron kan, aku dari SMP. Jadi setelah kelar Trio Kwek-Kwek, SMP 2 aku mulai ke sinetron sama FTV. Sampai kuliah. Nah, abis itu, kan masih weekly kan dulu sinetron ya. Jadi kerjanya masih enak. Abis itu tahu-tahu jeng jadi stripping. Pada saat jadi stripping, aku yang kayak, kayaknya nggak ini deh yang aku mau. Abis itu udah aku stop aja. Iya enak ya kalau udah kaya dari kecil. Aku tuh suka impulsif gitu tanpa memikirkan konsekuensi secara panjang gitu kayak udah stop aja gitu. Abis itu udah nyaman aja gitu. Jadi sekarang kamu ngapain? Sekarang sih lagi kerja, lagi mood kerja, ya kan mesti cari duit lagi. Habis juga 2 tahun pandemi nggak ngapa-ngapain mesti cari cuan Tapi kerjanya lagi apa di dong. dunia hiburan atau dunia yang lain? Acting. Acting juga dan balik ke acting. Iya, yang paling passion yang paling aku cukup konsisten jalanin sih kayaknya acting sih. Acting ternyata ya. Jadi kan ini ya lucu ya, maksudnya dari artis cilik yang tadi kerja mulu deh gitu, walaupun mereka fun gitu ya. Tapi dari masa-masa yang bosen ya, gitu ya. Iya. Kayaknya Fandi itu yang menemukan jalan keluar yang sangat berbeda ya. Oh, dia yang paling konsisten. Tahu gak waktu kecil misalnya Cita-cita. ditanya ya cita-cita dokter. Oh, dulu kayak perasaan itu cita-cita Itu apa kan gitu ya? cita-cita semua orang yang tidak Dokter, terwujud guru, ya. gitu. Nah, iya, dia diwujudkan beneran Oh, jadi. jadi emang dia bukan sekedar mengisi Benar. cita-cita asal ada. Ya, pada saat kita Dia pengen jadi dokter. bertiga zaman kecil dulu yang bawa buku pelajaran ahli biologi. Gue mau ngomongnya gitu. Desain. Masih bisa lah, masih bisa. Ahli biologi sekolahnya aja udah beda pasti nih. Dia tuh bawa buku kemana-mana baca. Fandi nih. Baca buku pelajaran. Itu kalau lagi nunggu manggung dia bisa belajar. Sampai mamanya nyuruh gini, Fandi udah jangan belajar mulu gitu. Oh, abis ini kita ngomongin dia mumpung anaknya lagi di Amerika ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rustik. Oke, kita main siapa yang sekarang di antara kalian berdua. Kalau emang kalian berdua nggak ada, kalian tunjuk aja Fandi ya. Atau tunjuk Fanny Oh, Rose. iya. Siapa yang di antara kalian ini berdua yang gampang banget curhat, senggol sedikit langsung curhat? Siapa yang paling jago nutupin sesuatu? Ada masalah. Oke. Siapa yang paling nggak suka kalau ditanya-tanya urusan personal? Oh iya. Siapa yang suka agak gengsi kalau ngungkapin perasaan ke sahabat? Aduh, gue kangen banget, gue sayang banget. Kita Dua-duanya sih. Tiga-tiganya kayaknya ya. Siapa yang kalau ngomong apa adanya, nggak ada filternya, nggak ada manis-manisnya. Oh, siapa yang paling sabar dan jarang marah? Oh, bukan dia juga. Nggak ada. Bertiga nggak ada. Kayaknya gue lumayan sabar gak sih? Enggak. Enggak. Oh ya udah, Fandi. Oh, dia paling sabar. Dia penengah kita dari dulu. Iya, sabar. jadi kita kalau lagi ribut, misalnya, wah sebelum di backstage dia kayak, udah dong jangan ribut. Oh, udah jangan ribut, kalian ganggu waktu aku belajar kalau ya. Kalian bisa jangan bicik ya sih, aku gak konsen. Oke, setuju nggak setuju kalian ini buat berdua? Setuju nggak setuju kalau jadi perempuan itu harus bisa masak?
Nggak setuju. Bisa masak? Enggak. Enggak. Setuju nggak setuju? Bahwa boleh-boleh aja minta sertifikat rumah sebagai mahar ke calon suami. Ya, setuju aja. Setuju, aku juga. Caranya. Nggak ada, setuju aja. Ya udah, Oh, caranya ya, cara jangan komunikasinya. Jangan seminggu ya. Ya, ada caranya. Setahun lah. Semua ada caranya. Setuju nggak setuju cowok yang manja sama ibunya, kalau nikah pasti juga manja sama istrinya? Tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, nggak ya. Setuju nggak setuju perempuan itu harus menikah? Nggak setuju. Ini Leoni ini menarik nih, sampai ada artikelnya kan Leoni. Leoni jangan ngomong ke orang tuanya udah jangan ngarepin cucu. Enggak Leoni, ini kamu tuh begitu emang dalam fasenya udah aku mau single aja, dari dulu memang begitu, atau saking bosannya ditanya-tanya akhirnya mengeluarkan statement ini, udah nggak mau nikah? Aku kan cuma bilang nggak mau nikah, bukannya single. Pacaran mah nggak apa? Oh iya benar. Pacaran mah nggak. Oh cuma nggak mau nikah aja? Nggak, jadi sebenarnya gini, aku tuh lebih nggak pengennya tuh nggak pengen punya anak lah. Oh, gitu. oke. Itu kayak belum ada sampai sekarang pun mau, Oh. aduh babynya dia lucu banget aja, tuh aku juga belum ada Terdorong, keinginan oke. gitu. Terus kayak abis itu ya what's the point of marriage? Menikah. Karena menurut gue institusi pernikahan itu untuk melindungi Hak keluarga anak. kan, Oh. hak anak, apa istri, suami gitu-gitu. Sedangkan ya kayak yang aku butuhin dalam hidup sekarang ini ya cukup segini aja gitu loh. Aku belum butuh tanggung jawab lagi, tanggung jawab baru dan segala macam Belum terpikirkan. belum. Jadi kayak terpikirkan. sekarang tuh masih anak ABG gitu kan aku ya. Jadi Ya, menikmati kebebasan. gitu. Jadi kayak masih Ngangguk-ngangguk aja. Oh, dia udah kenyang soalnya soal ginian. Pantesan nih kamu pernah mengomentari komentar netizen yang pada saat kamu gendong anaknya dia ada yang bilang udah pantas jadi ibu, terus langsung kamu ini aku bilang gitu, kenapa Leoni begitu? Pasti itu ini banget terhadap Enggak sih, sebenarnya tuh biasa aja. Aku tuh nggak baperan ya. Cuman maksudnya kadang tuh ada hal-hal yang pengen aku omongin Iya. tuh sekedar untuk kayak membuka pikiran Oh, iya, orang iya, gitu iya. loh. Bahwa tidak semua orang itu, maksudnya lu kayak sebenarnya basa-basi ya, kayak kesannya Biasa aja, harmless gitu ya. harmless. Oh, lu udah cocok jadi ibu, tapi lu sebenarnya tidak tahu struggle orang itu gitu kan, kayak Oke. siapa tahu dia sebenarnya mau jadi ibu tapi dia udah bertahun-tahun Mencoba. berusaha tidak bisa. Atau Ibarat yang sama memang aja kayak nanti mau nambah adik lagi nggak? sebenarnya kayak kesannya harmless, kayak harmless tapi sebenarnya kan basa-basi itu nggak perlu karena lu tidak pernah tahu apa yang terjadi di orang itu sampai dia memutuskan belum punya anak atau apa gitu loh. Kalau aku, ya aku nggak baper, emang itu pilihan. Tapi kan maksudnya aku tuh ngomong gini tuh pengen menyuarakan kayak Supaya kita semua tuh lebih mindful. yes, mengedukasi aja loh bahwa kadang tuh budaya basa-basi kita tuh banyak yang nggak perlu banget. Bener loh, budaya basa-basi kita tuh banyak yang kesannya harmless tapi sebenarnya itu nggak perlu banget. basa-basinya itu nggak basa-basi sebetulnya ya. Iya. Nah, agak Pengen gitu. julid aja sebenarnya. Iya kan sesimpel yang kayak apa kabar kok lu gemukan sih? Kan Iya, kayak gitu kan itu kesannya kayak budaya basa-basi kita. Terus kalau kita nyenggol dikit dibilangnya baper lo, enggak, emang lu aja yang basa-basinya basi. Oh, jadi basa-basi yang bagus gimana? Ya cuaca hari ini bagus ya. Basa-basi banget. Kita akan kembali jangan kemana-mana tadi Ruby. Oke, sama Leoni dan Diananda ini di sini kalian dipisah grup ya, gitu ya. Sekarang sudah berteman 29 tahun soalnya ya. Di sini aku akan Ini apa? Ini kuis apa? Aku kompetitif nih. Kuis apa ini? Aku akan membacakan pertanyaan. Setelah selesai aku bacakan pertanyaan, kalian harus cepat-cepat mencet bel. Karena yang paling cepat memencet bel itu boleh memutuskan apakah dia mau jawab atau lempar. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan, kapan terakhir kali kalian merasa berjuang sendiri dan gak punya siapa-siapa buat bantuin? Jawab apa lempar? Lempar. Merasa sendiri gitu karena mau minta tolong juga nggak enak. Umur 22 tahun. Kenapa itu? Ya emang ngerasa sendirian aja, belum ketemu Ariel waktu itu. Oh, nggak ada yang ngerti. Ini Hidup. temennya kemana waktu itu? Kita lagi Kita nggak sempet jauh. Nggak temenan. Gara-gara apa? Nggak Kita temenan. tuh temenannya musiman masalahnya. Makanya dibilang 29 tahun karena kita nggak kenal lagi. Bukan yang intens. Tapi nggak pakai ribut, emang kayak jauh. Oh, iya. Nempel Dia aja. lagi sibuk Karena apa lagi sibuk gitu. sendiri-sendiri kan. Terus kayak umur 22 tahun ya aku lagi mager di rumah tuh setahun tuh. Oh dia nggak main sosmed juga zaman Nggak main, dulu? nggak main sosmed. Oh, ya ada momennya Dia ya. hilang deh pokoknya. Temen tuh jauh deket tapi tetap berteman Aku gitu bisa ya. tiba-tiba ngilang aja gitu emang. Lanjut, sebutkan. Inisial public figure cowok yang pernah deketin kalian tapi nggak ketahuan sama publik. Jawab apa lempar?
yang nggak ketahuan. Kamu kompetitif tapi karena kamu mikir jadi klub pencet. Padahal yang pencet Karena dulu. gue kagak tega cuy, udah punya suami. Oh, iya. Sengaja makanya Baik gue, udah tahu kan gue. Kan menyelamatkan gue. Inisial doang, inisial. Menyelamatkan saya Ya dia. kamu boleh jawab deh, yang inisial public figure yang deketin kamu atau deketin dia lah. Itu bocor. Lupa weh. Ada nggak tapi? Ada lah. Yang orang lain nggak tahu gitu. Iya makanya nih lagi mikir yang orang nggak tahu tuh siapa aja ya. Orangnya ada yang tahu ya. Penyanyi apa pemain sinetron? Enggak kalau main Lo sinetron tuh enggak. kayak Arnold deh. Iya siapa? Aduh lupa namanya. Iya tapi lupa. Kayaknya mah ada gitu mah ada. Ada mah ada ya. Cuman kamu lupa. Lupa. Namanya lupa. Orangnya yang kayak apa bentukannya nih masih blur di kepala. Oh astaga. Dia deketinnya gimana? Baik gitu atau ngede? Iya, Oh enggak. terus habis itu gue hilang. Oke lanjut berikutnya. Kapan terakhir kali kalian curhat sambil nangis? Jawab apa lempar? Jawab deh. Oh ya. Nggak pernah. Dia nggak pernah curhat sampai nangis? Enggak ya. Dipendam sendiri ya kamu ya? Enggak mendem. Aku sih curhat. Maksudnya kayak even waktu almarhum bokap pergi juga gue curhat gitu. Tapi nggak nangis juga. Ke gue nya maksudnya ya. Tapi kamu nangis sendiri? Iya. Nangis sendiri, tapi pada saat cerita nggak pernah nangis? Enggak. Kenapa? Gengsi dong. Oh iya. Baik. Kita banyak mengetahui tentang Leoni hari ini. Leoni Diananda, terima kasih banyak atas waktunya, atas obrolan serunya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rupi. Daus Secret.